Geram pemirsa, rumah pelaku penculikan dan pembunuhan anak perempuan di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan diserbu dan dirusak massa. Oh guys. Warga Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan menyerbu rumah pelaku penculikan terhadap anak kecil hingga membuat korban meninggal dunia. Aksi yang dilakukan warga terjadi usai mengetahui jika pelaku sudah diamankan polisi. Secara membabi buta, warga merusak rumah pelaku yang berada di Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran hingga rusak. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan meredakan amarah warga. Jadi sudah kita evakuasi, dari keluarga tersangka sudah kita amankan, dan sudah sekarang ketika saya menuju ke sini, situasi di lokasi rumah pelaku maupun di wilayah Pedamaran dalam keadaan kondusif. Mohon bantuan dari rekan-rekan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pelaku yang sudah kita tangkap ini nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Demo guys. Sebelumnya, pelaku tega menghabisi nyawa korban yang masih berumur 6 tahun. Pelaku sebelumnya menculik korban saat bermain, kemudian memperkosa dan membunuh korban di tengah hutan tanpa belas kasihan. Hal itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan video porno. Dari Kabupaten Ogan, Komering Ilir, iNews melaporkan. Minggir, kami nyari sini cari. Nasib malang dialami RDP, bocah perempuan 6 tahun asal Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam area perkebunan karet di Kecamatan Pedamaran, Ogan, Komering Ilir. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat hilang diculik seorang pemuda. Keluarga dibantu warga melakukan pencarian hingga akhirnya jasad korban ditemukan di kebun. Tak sampai 24 jam polisi menangkap pelaku. Adalah RY 20 tahun yang dengan keji menghilangkan nyawa bocah SD tersebut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menculik korban dengan cara membujuknya dengan jajanan agar korban tak curiga. Selanjutnya korban diajak ke hutan, lalu dicekik dan dibekap hingga pelaku memperkosa korban sebanyak 2 kali. Korban ditinggalkan pelaku dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku mengaku melakukan aksi keji tersebut lantaran keseringan nonton video porno. Dalam waktu kurang dari 24 jam, jadi kejadian diberitakan bahwa anak hilang hingga ditemukan semalam sekitar jam 10 malam 22.00 WIB. Tadi pukul 8.00 WIB berhasil kita tangkap pelaku dengan inisial RY, umur 20 tahun, pekerjaan pengangguran. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai pasal perlindungan anak. Dari Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan calon penumpang kapal Pelni mengamuk di pelabuhan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara gara-gara ketinggalan kapal. Ya, calon penumpang kesal lantaran tertahan di loket penukaran tiket sementara kapal sudah berlayar. Ratusan calon penumpang kapal Pelni KM Gapulu mengamuk di pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu malam. Para calon penumpang mengejar kepala Pelni cabang Bau-Bau untuk minta pertanggungjawaban. Beruntung aksi ini bisa dicegah aparat kepolisian dengan mengamankan kepala Pelni yang nyaris jadi sasaran amuk massa. Kemarahan ratusan calon penumpang berawal saat mengetahui kapal yang hendak mereka tumpangi sudah berlayar meninggalkan dermaga. Sementara para calon penumpang masih tertahan di loket penukaran tiket lantaran mesin pencetak tiket berhenti beroperasi karena sudah mencapai limit.
Akibatnya, ratusan calon penumpang tujuan Kota Ambon, Maluku batal diberangkatkan. Untuk meredam kemarahan calon penumpang, pihak PT Pelni berkoordinasi dengan sejumlah travel jasa penukaran tiket untuk proses pengembalian uang tiket. Dari Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Satu orang tewas dalam kecelakaan minibus yang terjun ke jurang di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, sementara di Bandung, Jawa Barat, minibus terbalik di tengah jalan hingga mengakibatkan pengemudi dibawa ke rumah sakit. Sebuah minibus terbalik di Jalan Raja Wali Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Cimahi menuju Coroyom dengan kecepatan tinggi. Diduga sang sopir mengantuk dan tidak bisa kendalikan kendaraan hingga akhirnya terbalik. Akibat kejadian ini, sopir serta penumpang terluka parah termasuk pemotor yang ditabrak. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Kendaraan langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah bus terjun ke jurang. Kejadian ini diduga karena mobil mengalami remblong. Akibat kecelakaan ini, satu penumpang tewas dan satu terluka parah. Sementara 4 lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini ditangani aparat kepolisian Mojokerto. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai terombang-ambing selama 3 hari, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi KM Mulia Abadi di Laut Flores Utara, Nusa Tenggara Timur. Ya, total 8 kru kapal berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 kru kapal motor Mulia Abadi yang terombang-ambing selama 3 hari di Laut Flores. Ke-8 kru ditemukan dalam keadaan selamat. Posisi kapal berhasil ditemukan setelah 3 hari pencarian. Usai ditemukan, KM Mulia Abadi langsung ditarik ke Pelabuhan Riung untuk dievakuasi. Sebelumnya, KM Mulia Abadi mengalami patah kemudi di perairan Flores Utara pada 23 Juli 2025. Kapal mengalami patah kemudi saat berlayar dari Pulau Jinato, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, menuju Pelabuhan Riung, Nusa Tenggara Timur. Dari Sika, NTT Joni Nura, iNews melaporkan.